Bismillahirrahmanirrahim. Kama tadinu tudan, kama takunu yuwallu alaikum. A'malukum amalukum. Amalmu adalah pekerja-pekerjamu. Ta'malu amala ahli nar, kamu beramal dengan amalnya ahli neraka. Wa tarju minallah azza wa jalla al-jinan, tapi yang kamu inginkan dari Allah pengen surga. Menggawe neraka pengen oleh cicek beli kurku. Iya. Pengen pintar tapi turu baik. Ya. Kaifa tatamanna al-jannata min ghairi amali ashabil jannah. Bagaimana kamu berharap ingin mendapatkan surga tapi tidak melakukan pekerjaan-pekerjaannya orang ahli surga? Arbabul qulub fi dunya, orang-orang yang punya hati. Orang yang punya hati itu fi dunya alladzina amalu biqulubihim, yaitu orang-orang yang di dunia beramal dengan hatinya. Sahibul qulub, orang yang punya hati, ya bekerjanya dengan hatinya. La bijawarihim, bukan dengan raganya. Orang yang berjiwa bekerja dengan jiwanya, bukan dengan raganya. Fahasbu, bukan hanya raganya saja. Al-amalu bi ghairi muwata'atil qalbi isyaman, bekerja dengan tidak selaras dengan hati. Kerja apa itu? Ya. Al-mirai ya'malu bi jawarihi, orang yang suka carmuk bekerja dengan raganya. Wal mukhlisu ya'malu bi qalbihi wa jawarihi, orang yang ikhlas itu bekerja dengan jiwa dan raganya. Ini persoalannya sehari-hari kita biasa mengerjakan sesuatu yang tidak selaras dengan hati kita. Mengerjakan sesuatu lain yang ngadep tapi hatinya beli ngadep. Kita mengerjakan sesuatu tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan hati kita. Itu namanya bahasa sininya ngadep rai bungkur. Kayak siraknya, iya boleh, nggih, kurang boleh, ya, nggih, giwar, ya nebak, minggu rumah dimpok gitu, iya, di belakangnya manggut kayak senggot, di belakang mah dikentutin, adanya nggak ada perai mungkur hati. Jadi ketika kamu bekerja tidak dengan sepenuh hati, berarti ngempok Gusti Allah. Berarti nggak ada perai mengukur hati maring Gusti Allah. Iya. Ya, itu. Amal apa itu? Ya. Jadi ya kita bekerja tuh ya dengan jiwa dan raga kita. Jiwanya bekerja, raganya bekerja. Terus ngomongnya ya ngomong juga.
ngomong juga, bekerja juga, hatinya bekerja juga. Jadi artinya ada orang yang ngomong, kebanyakan ngomong, kerjanya kecil, sedikit. Kalau banyak ngomong tanpa kerja namanya beo, kan gitu. Kalau banyak kerja tanpa ngomong namanya maling. Maling kalau kerja ngomong nggak? Jadi ngomong juga perlu, kerja juga perlu. Seimbang aja lah. Iya. Tapi kalau hati ya memang harus sepenuh hati. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak sepenuh hati, tidak akan pernah sempurna. Dan kerjanya nggak pernah benar. Kamu sembahyang nih nggak pernah sepenuh hati, jujurlah. Ngadep soten kalah belenak sih orang. Nah, saya ingin membangun bagaimana supaya kamu mengerjakan sesuatu seperti sholat yang sederhana seperti sholat. Bagaimana sepenuh hati? Ya sulit kalau kamu masih melihatnya sholat sebagai satu kewajiban. Baru sepenuh hati kalau kamu menyukai pekerjaan itu. Sudah kan yang rabi kalau belenak apa yang rabi sudah. Empat membungkanan. Iya, mau nanggung bae usah anak anaknya. Iya kan. Jadi kalau orang bekerja tidak sepenuh hati kan namanya endah-endah, pura-pura semuanya. Lah kenapa bekerja sepenuh hati begini maksudnya? Kalau ngadep Allah yang ngadep Allah, raine ngadep atine ngadep. Ini wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ard, kepada yang mencipta langit dan bumi. Betul nggak menghadapnya? Ternyata menghadapnya hanya wajah saja, hatinya tidak menghadap. Yang berwong sembahyang jangan ngitung utang sih udah. Gini, lagi di kantor, ketika di kantor kamu ingat rumah, ketika di rumah kamu ingat kantor, ketika makan ingat sholat, ketika sholat, iya, ketika ngaji ingat pekerjaan, ketika kerja ingat ngaji. Jadi hati, pikiran dan ragamu tidak pernah menyatu kok, pas sewang-sewang gitu, tercabik-cabik. Kamu itu pribadi yang tercabik-cabik. Iya. Kepribadian yang ganda. Kalau ngaji di sini ya nangis kayak ya astagfirullahaladzim, ya dosa melulu. Wah ini kantor sikut-sikutan. Iya. Di sini takut dosa, kalau di kantor enggak kok. Ngakalin duit rakyat. Nanti uang hasil korupsinya gua sodako buat masjid. Oleh ganjaran beli. Oh, nah, nambah dosa iya. Karena borangnya masjid. Iya, maratuni masjid kan. Iya, ya borangnya masjid ya. Iya. Uang haram dimasukkan ke masjid sih gimana? Ya gitu aja. Tapi ya panitianya nggak usah ditolak, terima aja. Masa duit dibuang? Ya kan dosa-dosanya dia orang mah. Gitu. Al-mira'i ya'malu bi jawarihi. Orang yang carmuk tuh bekerja dengan raganya. Kenapa? Ya karena dia pengen dilihat sih. Pengen dilihat. Kenapa kita
penyakit ria itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa menghabisi amal kita semuanya. Karena ria itu sendiri artinya penghinaan juga sih. Artinya tidak cukup disaksikan oleh Allah saja, tidak. Harus ada saksi lain. Tidak cukup hanya Allah yang melihat, tapi kepengen ada orang lain yang melihatnya. Berarti engkau melihat bahwa ketika disaksikan Allah tidak cukup. Ngecek, iya. Itu satu. Dan kedua, maksudnya apa? Ria itu berbahaya karena ria itu dibalik itu dia mengharapkan sesuatu, imbalan dari orang lain, yaitu sanjungan. Imbalan sanjungan itu tidak sembarangan loh, harganya mahal orang mendapat sanjungan tuh. Masih murah geblong itu kalau pengalem. Di Pasundan ada geblong, ada, ya namanya lah geblong. Ketuk, lain bukan ketuk. Lidrik, lindrik. Wah, bukan. Apa bedanya geblok kalau belengok? Iya. Ya itu. Jadi nanti suatu ketika banyak orang yang di dunia merasa banyak amalnya, ketika di akhirat dibuka kitabnya kosong semuanya. Dia bertanya, ya Allah, mana amalku? Sudah dibayar lunas. Kapan dulu di dunia? Kapan balasannya? Loh, kamu kan waktu beramal kan disanjung orang. Iya, terus kamu seneng nggak? Ya seneng, ya itulah bayarannya. Jadi lunas, kan sudah dapat kesenangan. Di dunia kamu sudah mendapat kesenangan, berarti lunas kan? Ya. Jadi kesenangan juga ya dicelengin aja sih, jangan dihabisin di sini semua. Jadi bagi-bagi aja deh, amal yang perlu sanjungan ini, amal ini nggak usah perlu sanjungan, ada gitu, bagi-bagi aja. Bisa nggak bagi-baginya? Iya. Ya, itu perlu melatih juga sih. Perlu dilatih, menghilangkan keinginan dilihat orang, menghilangkan keinginan disanjung orang. Iya. Terus hakikatnya kamu kan tertipu. Senang disanjungkan. Di mana letak kesenanganmu ketika disanjung? Nggak ada. Bokat sumur dapat yang kerengap konon. Barangkali congenya keluar gitu. Bokat kopoknya metu di alammu konon. Nggak jelas semuanya. Saya mengerti disanjung itu senang, iya. Tapi di mana kesenangannya? Apa enaknya? Iya. Kederang-derang sampai mengeluarkan uang berjuta-juta hanya ingin sanjungan. Nah, kenikmatannya di sebelah mana? Apa di telinga, di mata, apa di perut enaknya? Masih jelas juga makan sambal goreng enaknya di lidah. Kalau disanjung gimana enaknya? Lah, jambu alas ya ada enaknya. Sambil megang tete kan enak. Beri nyelapakan duit kan beli. Ada enak terasa nih. Nah kalau disanjung di mana enaknya? Lah ya itulah masalah. Ya jadi perlu kita dievaluasi lah gitu. Oke. Lalu
Wal mukhlisu ya'malu biqalbihi wa jawarihi. Ya'malu biqalbihi qabla jawarihi. Bekerja dengan hatinya sebelum dengan raganya. Artinya apa yang dia kerjakan itu sudah terprogram lebih dahulu. Bukan dadak-dadakan, tapi memang direncanakan sebelumnya. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bisa tidak ya diprogram dulu dalam pikiran kita. Besok mau ke Jakarta, kan sudah muncul keinginan ke Jakarta, terus bajunya disetrika, terus kopernya dibersihin, terus sepatunya disemir, ya kan begitu. Duitnya dihitung, mobilnya dibersihin, bensinnya diisi full tank, olinya diganti, dan banyak lagi. Semua itu terpikir begitu. Besok ke Jakarta, secara serentak otak kita akan memerintahkan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keberangkatan ke Jakarta, kan begitu. Nggak bisa dakir itu, dadak mikir itu nggak ada. Mendadak-dadak gitu. Nah, secara kebetulan kita ketemu dengan orang secara kebetulan, tidak pernah direncanakan. Ya, kita juga sodako, sering sodako secara kebetulan, nggak niat sodako, cuman di tengah jalan tuh, ya kan. Tetapi ketika itu juga hati bergerak dulu, lu kasihan ya, cari uang 5.000 kasih situ. Jadi sebelum kita mengeluarkan uang itu kan hati kita menyuruh dulu, itu kasih orang miskin. Tetap bagaimanapun jaraknya tidak sangat dekat sekali, tapi tetap dulu terprogram dulu bahwa itu ada orang miskin lagi butuh duit, kasih dong, bergerak. Hanya bedanya beberapa detik saja, beberapa menit kan gitu. Itu bedanya. Tapi ketika kamu menyerahkan uang tanpa ada keinginan, tanpa ada siapa sih? Nah, itu semuanya bahwa ya'malu biqalbihi qabla jawarihi. Al-mu'min hayyun wal munafiqu mayyitun. Mukmin itu hidup, munafik itu mayit, mati. Kenapa munafik itu mati? Karena orang munafik itu orang yang tidak punya ideologi. Orang munafik itu orang yang tidak punya keyakinan apapun, tidak ada yang diyakini. Yang ada adalah apa yang menguntungkan. Ketemu sama yang bendera merah, ngaku bendera merah. Yang bendera kuning, melu bendera kuning. Jadi benderanya apa dia? Nggak ada. Ketemu orang beriman, kalau amanna. Ketemu sama setannya, kalau inna ma'akum, inna nahnu mustahzi'un. Ketemu orang beriman, ngaku beriman. Ketemu orang kafir, ikut kafir. Ketemu orang yang tidak bertuhan, ngakunya tidak bertuhan. Jadi dia bertuhan enggak? Tidak. Dia munafik tidak. Dia ateis bukan? Ya bukan juga. Jadi orang munafik itu nol. Orang beragama Nasrani, beragama Yahudi, beragama Buddha, beragama Hindu, beragama Islam. Kalau orang munafik ketemu orang Hindu ngaku Hindu, ketemu orang Nasrani ngaku Nasrani, ketemu orang Islam ngaku Islam. Jadi orang munafik ada agamanya enggak? Ada. Hindu bukan, Nasrani, Islam bukan, ateis juga bukan. Jadi bukan nol, minus. Iya, ya bangkai mati sudah. Itu makanya. Jadi mana yang untung aja. Itu maksudnya mayit itu artinya tidak punya ideologi sama sekali. Wal mu'min ya'malu lillahi azza wa jalla. Orang yang beriman itu bekerja untuk Allah. Wal munafiqu ya'malu lil khalqi. Orang munafik itu bekerja untuk makhluk. Wa yatlubu minhum al madah wal ata ala amalih. Dan meminta kepada mereka sanjungan dan imbalan atas amalnya.
Itulah namanya orang munafik. Orang beriman itu orang yang bekerja untuk Allah. Orang beriman itu bukan hanya percaya Allah ada, tapi mengakui dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Dan keberadaan kita ini di dunia adalah sengaja dilahirkan ke bumi untuk bekerja untuk Allah. Itu orang beriman. Iya. Konsekuensi beriman itu artinya bukan hanya mengaku Allah ada, tapi kalau tidak dibuktikan tidak ada konsekuensinya, ya di mana keimanannya? Di balik pengakuan itu ada konsekuensi. Ini persoalannya. Kalau kamu mengakui Bapak Jokowi adalah presiden kamu, kalau disuruh mau nggak? Ya mau dong. Iya. Kamu ngaku nggak bahwa itu bapak kamu? Ngaku, iya. Itu ibu kamu, ngaku. Kok disuruh nggak mau? Iya kan? Ya kenapa? Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang bekerja memang untuk Allah. Ya karena apa? Ya karena orang beriman itu meyakini bahwa kita dilahirkan itu untuk bekerja kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Itu. Tetapi orang munafik ya malu lil khalq, berbuat itu semata-mata hanya untuk makhluk, bukan untuk makhluk, bukan nafsunya, untuk makhluk. Iya, wa yatlubu minhum al-badah, dia menuntut mereka disanjung dan juga meminta imbalan. Nah, orang bekerja untuk makhluk. Gimana bedanya orang yang bekerja untuk Allah? Ya jelas dong. Kalau orang bekerja untuk Allah, kalaupun dia minta imbalan, ya mintanya kepada Allah dong. Kalau dia itu bekerja untuk Allah, kalaupun dia mengharap sanjungan, ya mengharapkan sanjungan dari Allah. Begitu enggak? Kalau orang bekerja untuk makhluk, dia pengen disanjung oleh siapa? Kalau dia minta imbalan untuk siapa? Minta imbalannya dari siapa? Berarti Tuhannya siapa? Jangan dulu Anda meyakini bahwa Anda bertuhan dan bekerja untuk Tuhan. Coba koreksi lagi. Ketika Anda berbuat baik, kemudian yang orang yang baik itu tidak mengucapkan terima kasih dan tidak menghargai, sakit hati enggak? Itu pertanda bahwa apa yang kau lakukan bukan untuk Allah. Ya. Tidak menghargai orang itu. Sudah kita bantu-bantu, berterima kasih juga, menghargai juga enggak. Bahkan tidak memberikan imbalan apapun. Apa jawabnya? Sialan lah. Begitu bilang sialan lu, ya berarti jangan berharap Allah akan bayar kamu. Sebab kamu bekerja bukan untuk Allah. Hari ini coret saja daftar pahalamu itu. Ngapain hitung-hitung pahala? Yang semua yang kita kerjakan semuanya bukan untuk Allah sih. Nah kalau kita bekerja ngaspal jalan, ada orang kerja ngaspal jalan, selesai lalu minta upah sama saya, bener enggak tuh? Saya bilang, kamu kerja apa? Ngaspal jalan. Yang ngurus apa? PU. Terus alasannya apa minta uang sama saya? Kan saya kerja. Ngaco mas. Kamu juga ngaco, bekerja untuk makhluk, di akhirat minta dibayar sama Allah. Gila kamu nih. Sih. Terus gimana? Ya dungu banget sih manusia ini. Iya, kok goblok banget. Kerja untuk orang tapi minta dibayar sama Allah. Logika apa ini sebetulnya? Iya. Upah itu kita minta kepada dunungan kita, kepada majikan kita yang menyuruh kita kerja.
Sekarang yang nyuruh kamu apa sebetulnya? Di sini perlu saya kasih catatan penting. Kadang-kadang orang tidak sadar karena gerakan hati yang menyuruh kamu itu karena berupa kebaikan. Artinya terdorong semangat ingin bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin yayasan yatim piatu, semua kebaikan-kebaikan lah, ya, bagi-bagi bingkisan yatim piatu. Anda tidak mengoreksi lagi, tidak dilakukan diteliti lagi, tidak diklarifikasi lagi, dikiranya disuruh oleh Allah. Tidak. Allah tidak menyuruh kamu bikin masjid. Coba catat baik-baik. Tidak selalu. Makanya begitu engkau ada cita-cita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, yang mendorong nih siapa? Tolong dong nengok ke belakang dulu. Yang nyuruh kamu tuh siapa? Ternyata taringnya panjang, matanya merah, rambutnya berindil. Banyak sekali kita tertipu dikiranya karena ini kebaikan-kebaikan, tempat ibadah, tempat ngaji, dikiranya itu disuruh Allah. Tidak kok. Kamu bikin madrasah dengan sengaja karena dendam kamu ingin mematikan temanmu yang punya madrasah itu. Aku lebih hebat dari dia. Mari kita buktikan. Nah, sekarang begini, ada nggak orang punya pesantren, dia marah ketika ada orang lain bikin pesantren di sebelahnya? Kenapa? Jadi yang nyuruh kamu bikin pesantren siapa? Kalau iya itu disuruh Allah, pasti kamu akan senang. Alhamdulillah saya punya teman, bagi-bagi tugas dong. Toh kita ngurusin umat se-Jawa Barat kan nggak mungkin bisa sendirian. Malah kita datang, apa yang perlu saya bantu? Kurang gula nanti saya kirim gurunya. Ini emang enggak dimusuhi. Berarti untuk siapa kamu bikin pesantren? Untuk membesarkan dirimu sendiri karena kepengen disebut kiai. Sini aku kederang-derang temen pengen dari kiaiku ya.